Ya, jadi untuk pertemuan kita akan membahas mengenai pengolahan dan pemanfaatan biji nikel ya. Setelah itu materi selanjutnya adalah biji besi, biji bauksit dan juga rekayasa paduan logam. Kemudian setelah itu terakhir adalah UAS-nya ya. Jadi materinya akan dibawakan oleh saya ya. Perkenalkan, nama saya Tria Laksana ya. Jadi untuk 4 materi ke depan itu akan menggunakan link yang sama yang sudah saya bagikan sebelumnya. Nah, jadi kemudian ya ini kita akan membahas mengenai paduan biji nikel ya ataupun pemanfaatan dari biji nikel itu sendiri. Nah, jadi ini ada sebelumnya ya kita harus mengetahui dulu karakteristik dari paduan nikel itu sendiri ya. Jadi nikel itu termasuk logam transisi. Jadi kalau di uh, tabel periodik dia bergabung dengan Fe dan juga kobal ya. Karena itu uh, seringnya juga dipadukan juga dengan nikel. Nikel itu dengan iron dan juga kobal. Kemudian sifat-sifat utamanya itu keras ya. Untuk ini untuk apa? Untuk logam Ni murni ya. Di sini kekerasannya itu bisa lebih tinggi dari iron yang pure maupun dengan aluminium ya yang warna hijau ini. Nah, kemudian ya untuk pemanfaatannya sendiri karena di sini sifat-sifat yang lainnya juga untuk kekuatannya itu lebih rendah dari iron ya, tapi jika dia dipadukan ke iron itu bisa menghasilkan penguatan yang lebih tinggi juga. Nah, jadi sifat-sifat yang utamanya itu dia mempunyai high melting point ya, untuk paduan untuk logam nikel itu ya di 1453. Karena itu nanti nikel itu atau paduan nikel itu biasanya digunakan untuk di temperatur tinggi ya yang memiliki ketahanan di temperatur tinggi. Jadi contohnya di aerospace engineering ini itu digunakannya di bagian mesin jetnya ya. Jadi mesin jetnya yang berputar itu ada bilah turbinnya, jadi turbin blade-nya, nah itu terbuat dari paduan nikel ya, nikel base super alloy. Nah, karena dia mempunyai ketahanan di temperatur tinggi yang cukup bagus ya, kestabilan struktur mikronya. Nah, kemudian dia juga memiliki sifat ketahanan korosi dan oksidasi ya, sehingga nanti juga paduan Ni itu digunakan sebagai pemadu untuk stainless steel ya, untuk baja tahan karat, walaupun ketahanan korosi baja tahan karat itu dari unsur kromiumnya ya, tapi Ni juga bersifat oksidasi tahan terhadap oksidasi dan terutama kekuatannya ya, yaitu terutama ini ductile, sifat ductile-nya sehingga mudah dibentuk, kemudian bisa juga dipadukan ya, sehingga nanti baja tahan karat yang paling banyak dipakai itu jenisnya yang dipadu dengan nikel. Kemudian yang lainnya ya dia bersifat magnetik juga, kemudian bisa sebagai di plating ya. Jadi untuk meningkatkan ketahanan korosinya nikelnya digunakan untuk sebagai pelapis electroplating nikel. Jadi itu yang paling sering digunakan, selain yang lainnya juga bersifat menyimpan energi juga ya. Jadi dalam baterai listrik untuk kendaraan listrik itu walaupun hanya bagian katodanya ya, bagian prekursor katodanya itu menggunakan nikel juga di situ. Semakin banyak nikelnya itu akan memiliki densitas energi yang lebih tinggi juga. Nah, jadi itu kegunaannya, kemudian harganya dari logam nikel dibandingkan pure iron maupun aluminium itu lebih tinggi ya. Baru ini yang lain-lainnya ya. Nah, kemudian ini sejarahnya ya, sejarah dari nikel ataupun ya unsur nikel sendiri itu pertama kali dimasukkan ke unsur kimia itu tahun 1751 ya, oleh namanya Axel Friedrich Konstrad ini. Nah, kemudian yang awalnya itu mengiranya itu di sebuah tambang ya, tambang kobal itu dikiranya sebagai biji tembaga,
sehingga nanti namanya itu seperti ini ya, nama dari Jermannya itu Kupfernickel. Nah, nama nikel sendiri itu diambil dari nama apa ya di sini, peri nakal ya, ataupun sebagai setan seperti ini ya. Yang mitos dari Jerman itu sendiri, nikel itu yang diartikan bahwa bijinya itu bergabung dengan tembaga nikel itu tidak bisa dipisahkan ya, menjadi tembaga ataupun nikel murni di sini. Ya, jadi ini nih ya, devil dari copper ya, sehingga sulit untuk memurnikannya menjadi tembaga. Kemudian di tahun ya sebenarnya nikel juga sudah digunakan sejak lama ya, di 3500 sebelum Masehi itu juga sudah ada unsur-unsur nikel yang digunakan untuk pemadu ya. Walaupun memang manfaat nikel yang dipadu di situ belum eh, apa belum diketahui ya gunanya sebagai apa. Kemudian juga digunakan sebagai koin ya, seperti ini. Jadi koin di Kanada maupun di Amerika itu yang 5 sennya itu menggunakan material dari nikel. Sehingga kalau disebut nikel itu di sana itu artinya adalah koin ini ya, koin dari nikel. Ya, jadi ini sebagai paduan nikel besi ya, atau dari apa perkembangan peradaban kan yang paling banyak itu ada zaman perunggu ya, bronze di sini. Nah, ternyata uh, ada di Suriah itu dia juga mengandung 2% nikel, walaupun memang nikelnya di situ memang fungsinya tidak ada ya, hanya sebagai ternyata ada kandungan nikelnya di situ. Kemudian sama juga di China itu juga ada tembaga putih di mana di situ juga ada kandungan nikelnya di sini. Dan di Indonesia sendiri nikel juga sudah digunakan ya dalam untuk membuat keris-keris pamor seperti ini. Itu juga bahannya dari nikel yang dari meteorit ya, seperti ini. Sehingga dia mempunyai kekuatan dan juga kemampuan bentuk yang lebih baik. Nah, kemudian ini tadi ya yang digunakan selanjutnya itu paling banyaknya di koin ya. Itu kira-kira 99,9% nikel pada zaman dahulu itu koin 5 sen di Kanada itu terbuat dari nikel ya. Karena waktu itu produsen nikel terbesar di dunia adalah di Kanada. Jadi dari tahun 1922 sampai 1981 ya, pada saat tidak ada perang. Nah, pada saat terjadi perang itu sebagian besar nikelnya itu disimpan ataupun digunakan untuk alat-alat perang ya, baik itu baju jirah maupun ini seperti ini. Alat-alat perang karena dia mempunyai kekuatan dan juga mudah dibentuk ya, bajanya itu dipadukan dengan unsur nikel. Nah, itu yang sejarahnya. Kemudian ini penggunaan nikel yang ada saat ini ya. Tadi sempat diberitahukan bahwa paling banyak digunakannya adalah untuk baja tahan karat ya. Walaupun memang baja tahan karat yang dominannya kan Fe, kemudian kromium untuk ketahanan korosinya. Nah, tapi nikelnya itu untuk meningkatkan kemampuan bentuknya dan juga kekuatannya. Nah, itu yang saat ini dan juga sampai mungkin beberapa tahun ke depan dan juga hingga tahun 2040 ya. Itu penggunaan nikel sebagai bahan untuk membuat baja tahan karat itu yang paling besar. Kemudian yang lainnya 14% itu dalam paduan non-ferrous, yaitu paduan nikelnya itu sendiri, yang ini. Jadi uh, yang bukan besi ya. Jadi paduan nikel tadi super alloy itu digunakan di alat medis ataupun di aerospace, di industri perkapalan ya, ditambah dengan Cu dengan Ni itu juga di situ ya. Kemudian yang ketiga itu dengan di industri electroplating ya. Jadi
nikelnya itu dilapisi sebagai pelapis ya, electroplating nikel, kemudian industri pengecoran, dan ini untuk baterai. Ya, baterai yang ini di 2020 itu sudah 6%, dan kemudian karena kebutuhan baterai untuk kendaraan listrik itu akan semakin meningkat ya di tahun-tahun nanti ke depan 2030 dan 2040, sehingga nanti penggunaannya diprediksi nikel itu untuk bahan baku katoda dari baterainya itu ya, sebagai bahan baku pembuatan baterai di sini. Jadi akan meningkat ya, itu seperti ini ya, sampai 36%, tapi sebagian besar yang masih banyak digunakannya untuk baja tahan karat. Nah, kemudian ini adalah sumber daya nikel ya. Di tahun 2021 dari USGS itu total sumber daya dunia itu sekitar 60% merupakan yang laterit, dan juga 40% depositnya yang sulfida ya, yang di sini. Jadi nikel sumber dayanya itu dalam bentuk laterit dan juga sulfida ya. Laterit itu yang low grade, tapi yang sulfida itu yang high grade, sehingga nanti bisa atau mudah dikonsentrasi ya. Dilakukan konsentrasi di sini dengan flotasi ya, karena mineral sulfida itu bisa dipisahkan atau ditingkatkan kandungannya ya dengan flotasi tadi, sehingga nanti kandungan dari bijinya itu bisa ditingkatkan menjadi 10 sampai 20%. Itu yang sulfida ya. Keberadaannya itu ya yang tadi itu banyaknya yang di Kanada di sini ya. Kanada yang terbesar. Nah, cadangan terbesar biji nikel itu yang laterit, dia raw grade ya. Dan itu ya adanya di yang paling besarnya di Indonesia ya. Paling banyaknya itu. Dan juga yang kedua di Filipina. Nah, jadi kalau yang ini nikel sulfida bisa dikonsentrasikan ya. Jadi kandungannya 1,3% itu bisa menjadi 10% sampai 20% hanya dengan proses pengolahan di sini ya. Pengolahan konsentrasi di situ. Nah, ini yang laterit itu dia tidak bisa dikonsentrasi ya. Jadi kandungannya ya masih tetap seperti ini, di pengolahannya itu hanya memisahkan ukurannya saja ya, screening berdasarkan ukurannya saja, jadi tidak bisa dikonsentrasi dengan flotasi seperti itu apa perbedaannya. Nah, ini adalah ilustrasi lapisan endapan dari lateritik ya. Jadi seperti ini overburden-nya yang harus dikeluarkan. Kemudian ini ada biji yang paling atasnya itu disebut biji limonit ya. Yang ini ya. Biji limonit yang kandungan nikelnya lebih rendah ya. Ini sekitar 1,5, di bawah 1,5%. Nah, itu nanti pengolahannya itu dengan menggunakan proses hidrometalurgi ya. Jadi hidrometalurgi untuk mengolah biji nikel limonit yang kadar nikelnya rendah. Kemudian ya di sini ada di antaranya ya, itu 1,5 sampai 1,7, yaitu bisa juga di hydro maupun pyrometalurgi ya, karena biasanya acuannya di bawah 1,5 atau 1,7. Nah, kemudian yang di atas 1,7 itu biasa nikelnya sampai 3 ya, kira-kira 3 itu diolahnya dengan pyrometalurgi ya, jadi dengan temperatur tinggi. Nanti akan dijelaskan bagaimana metode ekstraksinya di sini. Kemudian ya kandungannya, karena tadi ya unsur yang lainnya adalah kobal, kemudian yang paling besarnya Fe di sini. Dan juga kandungan MgO ini sebagai pengotornya juga, atau ya yang akan berpengaruhnya itu juga akan mempengaruhi dari metode ekstraksi yang dilakukan. Sehingga memang cocoknya untuk yang saprolit itu dengan pyro,
dan limonit itu dengan hidrometalurgi. Kemudian ada juga kandungan unsur-unsur yang lain ya, terutama unsur logam tanah jarang di endapan lateritik di tempat-tempat tertentu ya. Ini contohnya dari tekmira itu ada scandium, naidium, dan juga dysprosium ya. Itu walaupun sedikit tapi karena harganya itu sangat mahal, jadi jika kita bisa mengolahnya itu akan ada nilai tambah yang lebih tinggi dari situ, dari endapan nikel laterit ini. Nah, kemudian ini adalah produksi nikel ya, produksi dari tambang nikel dunia. Ini ya, sampai saat ini yang Indonesia menjadi yang paling besar ya untuk memproduksi nikel, kemudian diikuti oleh Filipina dan juga yang lainnya. Nah, di sini kalau kita lihat ininya, per tahunnya, jadi produksi nikel di tambang Indonesia yang ini sempat naik ya di sini ya, di tahun 2000 segini ya, dari awal di sini karena harganya memang nikel di sini sempat mengalami kenaikannya, mengalami puncak kenaikan di sini. Ini harga nikel puncaknya sekitar sebelum tahun 2008 ya, itu kalau tidak salah karena memang kebutuhan untuk stainless steel atau baja tahan karat itu semakin meningkat ya, terutama karena di menjelang tahun 2008 itu kan ada Olimpiade di Beijing ya, sehingga membutuhkan konstruksi dari baja tahan karat, sehingga harga nikel di situ mengalami kenaikan, sehingga produksi nikel juga tinggi ya di Indonesia di sini. Baru kemudian di tahun 2019 itu pelarangan dari ekspor nikel ya, sehingga dia turun, tapi setelah ini kembali meningkat. Yang ini produksi nikel dunia ya, seperti ini. Jadi produksi nikel dunia di sini dan ini Indonesia itu memang yang paling banyak, sebagian besarnya itu ada di Indonesia. Nah, ini adalah produksi dari antaranya ya. Jadi ini produksi global dari bahan antaranya ya. Kalau tadi biji nikelnya, kemudian setelah diolah, nah ini biasanya yang biji limonit yang kadar rendah itu diolahnya dengan hidrometalurgi. Nama prosesnya adalah high pressure acid leaching ya. Jadi leaching dengan asam di temperatur yang tinggi, high pressure. Nah, nanti itu akan menghasilkan mix hydroxide precipitate-nya. Jadi hidroksida dari kobalt dan juga nikel ya, gabungan di sini. Jadi seperti ini. Kobalt dan nikel itu nanti diolah lagi menjadi nikel sulfat seperti ini. Dan juga kobalt sulfat. Nah, nanti yang kobalt sulfatnya itu digunakan sebagai bahan prekursor dari katoda untuk baterai mobil listrik di sini. Kemudian untuk yang pyrometalurgi, yang saplorit itu menghasilkan namanya nickel pig iron ya, seperti ini bentuknya. Itu yang paling banyak yang diproduksi secara global ya. Secara global di tahun 2019 itu sebesar 39%-nya itu menghasilkan bentuknya sebagai nickel pig iron ya, dengan prosesnya RKEF itu rotary kiln dan juga electric furnace ya. Nanti itu akan ada di penjelasannya sendiri. Nah, itu seperti itu ya. Jadi kandungan nickel pig iron atau NPI itu 5-15% nikel. Jadi cukup rendah ya nikelnya. Sebagiannya adalah untuk Fe-nya, sehingga digunakannya untuk bahan baku pembuatan baja tahan karat. Selain itu juga ferronikel juga seperti itu ya, kandungan Ni-nya lebih tinggi dibandingkan NPI. Itu juga untuk bahan baku baja tahan karat. Lalu ada juga nikel mate ya. Nikel mate kandungan ininya tinggi ya. Ini bisa dengan baja tahan karat maupun juga bisa untuk paduan nikel ya. Jadi menghasilkan nikel murni ya, menjadi nikel katoda di sini itu untuk paduan dari nikel.
Jadi katoda di sini ya, katoda Ni murni, hampir murni itu bisa digunakan sebagai bahan electroplating ataupun untuk paduan nikel. Nah ini konsentrasi Ni-nya ya, dan juga MHP ataupun nikel sulfat dan juga logam yang lain itu kandungan Ni-nya lebih tinggi juga sehingga disebutnya nikel kelas 1 ya. Jadi di sini nikel kelas 1 yang kandungan Ni-nya sudah cukup tinggi. Sedangkan nikel kelas 2 ini golongannya adalah NPI dan ferronikel di sini ya. Sehingga harganya juga ya lebih mahal yang nikel kelas 1. Nah, kemudian ini ya kira-kira portfolio industri nikel yang ada di Indonesia ya. Jadi yang warna orange ini atau kuning ini itu yang sudah tersedia di Indonesia, baik itu dari bijinya ya. Bijinya yang ada adalah biji lateritik seperti ini. Kemudian yang ini ya memang tidak ada ya di Indonesia. Sehingga proses yang ini konsentrasi dari sulfide-nya itu tidak ada. Kemudian ini produk-produk yang sudah dihasilkan ya dari proses pengolahan dan pemurniannya ini tadi, NPI, ferronikel dan juga nikel mate itu sudah ada ya. Dan juga MHP itu sudah mulai diproduksi juga. Nah kemudian yang bagian sini ya memang untuk kebanyakannya untuk stainless steel ya, bahan baku pembuatan stainless steel, dan juga ya ini memang sudah ada industrinya di Indonesia ya. Jadi untuk membuat bentuk slab maupun hot rolling coil dan juga cold rolling coil ya. Dan juga untuk pipa-pipa yang dilas ya. Nah, tetapi pipa yang tanpa dilas itu masih belum ada ya stainless steel di sini. Jadi produksinya juga kalau kita lihat di sini yang diekspor dan diimpor itu sudah ada ya dari stainless steel maupun yang ini. Tapi kita juga masih mengimpor juga di sini. Nah, kemudian ya ini nickel base alloy dia masih belum berkembang juga ya, masih sedikit, dan juga untuk industri plating juga masih ada, tapi datanya tidak ada ya, masih rendah kuantitasnya. Dan untuk baterai ini yang masih belum ada ya, sekarang masih hanya sampai ke untuk memproduksi MHP maupun anti nikel sulfat. Nah, kemudian kita masuk ke proses pengolahan dan pemurniannya ya. Jadi sudah dibahas tadi menggunakan jalur pirometalurgi dengan rarutan ya, rarutan alkolis, terutama rarutan asam, dan juga di pirometalurgi dengan apa? Dengan temperatur tinggi ya, dan hidrometalurgi itu dengan dirarutkan terlebih dahulu. Nah, kemudian ya tadi faktor utama yang menentukan pemilihan teknologi itu kandungan nikelnya di dalam biji ya. Jadi biji saprolit yang kandungan nikelnya tinggi itu biasanya ataupun lebih cocoknya diolah dengan pirometalurgi ya. Jadi dilebur atau di smelting terlebih dahulu. Kemudian karena kandungan Fe-nya juga lebih rendah ya dibandingkan biji limonit. Kemudian untuk yang bijinya limonit yang kandungan Ni-nya rendah, ya dia tidak akan atau cocoknya dengan hidrometalurgi ya. Lebih cocok dan juga lebih ekonomis karena memang kandungan magnesium oksidanya relatif lebih rendah ya dibandingkan biji saprolit, karena itu nanti akan berpengaruh dari proses perarutannya di dalam rarutan bleachingnya ya, pelindiannya itu. Kemudian proses hidrometalurgi ya ini karena jika kandungan MgO-nya itu tinggi itu juga akan ikut larut ya. Jadi MgO-nya itu akan ikut larut di dalam larutan asam sehingga akan mengkonsumsi asam yang lebih tinggi ya saat proses pelindian hidrometalurginya itu. Sehingga cocoknya yang limonit ya, yang MgO-nya itu relatif rendah.
Kemudian ya ini tadi sama juga ya, mineralogi dari bijinya, berarti kandungan-kandungan unsur-unsur yang lainnya, tadi Fe dan juga Mg-nya juga dipertimbangkan. Dan juga ketersediaan energinya, ya terutama energi ini dibutuhkan untuk peleburan ya atau pelelehan dari biji saprolitnya itu kan membutuhkan karena biasanya menggunakan electric furnace sehingga membutuhkan energi listrik yang tinggi ya. Nah, sedangkan untuk yang hidrometalurgi yang harus dipertimbangkan ya kebutuhan reagen kimianya itu yang lebih tinggi ya. Energinya relatif lebih rendah tapi kebutuhan reagen kimianya itu yang lebih tinggi. Nah, kemudian ini yang sudah diterapkan di Indonesia ya. Jadi ada kira-kira ada 3 ya. Walaupun yang lebih banyaknya yang di sini ya, yang B ini. Jadi yang pertama itu yang menggunakan alatnya blast furnace ya. Seperti yang ada di tanur tiup yang untuk besi ya. Nah, ini nama sehingga nanti yang dihasilkan nickel pig iron ya. Jadi ada ironnya di sini. Itu menggunakan proses di temperatur tinggi ya, di pirometalurgi. Nah, kemudian yang paling banyaknya itu dengan jalur RKEF atau rotary kiln, kemudian electric furnace ya, sehingga di sini ada elektroda sehingga membutuhkan energi listrik ya. Kalau di sini ya relatif dari reaksinya dengan karbonnya itu ya, blast furnace ini. Sedangkan ini untuk membutuhkan peleburannya dengan energi listrik di sini. Ya, rotary kiln itu untuk mengubah dari bijinya itu menjadi kalsin ya, bentuk kalsin sehingga mudah nanti dileburnya. Nah, ini produknya adalah bisa 3 ya, dalam bentuk NPI, ferronikel maupun juga nikel mate ya, yang kandungan Ni-nya lebih tinggi. Kemudian yang ketiga itu dengan menggunakan hidrometalurgi, yang paling banyaknya itu dengan high pressure acid leaching ya. Dan ini memang masih baru dikembangkan baru-baru ini ya di Indonesia. Itu nanti bisa menghasilkannya MHP tadi mixed hydroxide precipitate, kemudian nanti diolah lagi menjadi nickel sulfat dan juga kobalt sulfat. Ya di sini itunya ya. Di sini pyromet itu sebenarnya di yang subsolid ya. Di sini juga ada. Kemudian ada alternatif teknologi yang lain ya, tapi di sini belum ada di Indonesia ya. Jadi nanti yang akan dibahas yang lebih banyaknya dengan secara umumnya ya yang ada di Indonesia yang ada di sini. Yaitu prosesnya Caron proses ya. Itu kombinasi dari pyro, kemudian setelah dari pyro itu dilanjutkan dengan hidrometalurgi. Kemudian yang lainnya itu pressure acid leaching ya. Jadi tidak menggunakan high pressure seperti di sini. Kemudian ada juga atmospheric agitation leaching. Jadi hanya di tekanan atmosferik saja ya. Dan juga diaduk dan juga heap leaching, jadi langsung ditumpuk ya, bijinya itu ditumpuk lalu nanti larutan asamnya itu dialirkan di atasnya. Jadi itu alternatifnya ya. Ya kemudian ya ini ya tadi ya NPI, ferronikel dan nikel mate itu untuk biasanya jalurnya itu nanti untuk bahan baku pembuatan baja tahan karat, dan ini nanti untuk industri kendaraan listrik ya, industri baterai. Nah kemudian ini proses blast furnace ya, jadi dari bijinya tadi saprolit harus disintering dulu ya, di ya bijinya digabungkan terlebih dahulu, disatukan sehingga nanti mudah untuk dileburnya. Dileburnya itu harus ada reduktannya, reduktornya, dan juga ada fluxnya ya. Ya terutama reduktornya di sini, fluxnya itu untuk menghasilkan ataupun slag-nya nanti. Kemudian pemanasannya dari sini,
hot stop. Nah, nanti di sini di reaksi dari reduksinya ya, reduksi dari biji nikel oksida menjadi lelehan yang bergabung dengan iron di sini NPI. Nah, jadi seperti ini kira-kira blast furnace-nya ya, tanuk tiupnya ukurannya memang sangat besar ya, itu dari kapasitasnya ya, seperti ini. Kemudian ini adalah proses rotary kiln, kemudian electric furnace ya. Singkatnya seperti ini. Ya sebenarnya awalnya dari sini ya, biji sapolit dikeringkan terlebih dahulu di rotary dryer ya. Jadi prosesnya ya rotary karena dia berputar ya, seperti ini. Ini juga ukurannya sangat besar ya. Ini rotary dryer, ini contohnya adalah diagram proses yang ada di Antam ya. PT Antam yang menghasilkan ferronikel di sini. Ini ferronikel, untuk Antam menghasilkannya ferronikel ya. Di sini kemudian nanti setelah itu dikeringkan kandungan airnya, baru dia direduksi awalnya ya, atau dikalsinasi ya. Tambah reduktan, dikalsinasi terlebih dahulu menjadi kalsin ya, nikelnya itu. Jadi dari sini ke rotary kiln di sini ya. Itu ditambahkan nanti ada limestone dan juga yang lain-lainnya. Sehingga nanti dihasilkan bentuknya kalsin, nikel oksidanya, kemudian baru dia dilebur di sini ya. Dilebur di sini yang membutuhkan energi listrik ya. Di sini ada elektrod untuk menghasilkan busur listrik di sini. Kemudian setelah di sini dilebur, itu langsung menghasilkan lelehan logamnya ya. Crude metalnya, lelehan nikelnya, baru di sini akan dikonversikan ya, dimurnikan lebih lanjut, kemudian nanti di casting ya. Jadi di casting bisa dalam bentuk ferronickel ingot ataupun di dalam bentuk shot making ya. Jadi bentuknya butiran-butiran seperti ini ya, granul-granul seperti ini. Jadi dia langsung setelah dalam keadaan lelehan itu langsung dicelupkan ke dalam shot making ya, tangki berisi air ini, sehingga nanti bentuknya granul seperti ini. Baru dikeringkan dan ini yang dijualnya. Ya mungkin itu secara sederhana ya, tidak akan dijelaskan lebih detail, tapi intinya ya ini perbedaannya blast furnace dan juga electric furnace ya. Di sini membutuhkan reduktornya ya, reduktor batu bara yang lebih banyak di sini kokasnya, sedangkan yang ini yang dibutuhkannya lebih banyaknya energi listriknya ya, energi listrik untuk menghasilkan busur-busur listrik di sini untuk proses peleburannya. Dan ini ya perbandingan ukurannya juga yang di electric furnace itu bertingkat-tingkat ya, baik itu ini bagian tanurnya maupun ini bagian untuk gasnya dan juga untuk elektrodanya ya, busur elektroda listriknya. Nah kemudian ini juga proses RKF untuk memproduksi nikel mate ya. Nah ini hampir sama dengan pembentukan ferronikel, tapi di sini yang berbeda adalah adanya penambahan sulfur di sini. Saat di rotary kiln untuk menghasilkan kalsinnya itu, ini ditambahkan sulfur sehingga nanti bentuknya nikel sulfida ya. Sehingga nanti yang ini sama menggunakan juga electric furnace. Nah nanti di converter menjadi bentuknya nikel mate ya, nikel sulfida seperti itu, mate seperti yang ada di copper ya, copper mate seperti itu. Nah ini kandungan Ni-nya lebih tinggi sehingga disebutnya itu nikel kelas 1 ya. Nah jadi ada perbedaannya tadi ya, ditambahkan sulfur, kemudian ada converter di sini. Pearce-Smith converter sehingga nanti produknya dalam bentuk nikel mate. Nah contohnya ya di Indonesia sudah ada ya, di PT Vale itu menghasilkan nikel mate, itu juga bisa digunakan untuk
bisa dijual langsung maupun juga digunakan untuk proses pembuatan baja tahan karat maupun untuk pembuatan nikel katot. Nah, itu jadi tadi ya, blast furnace, kemudian RKEF, itu yang prosesnya pirometalurgi, kemudian ini yang prosesnya hidrometalurgi yang sudah ada di Indonesia, yaitu proses high pressure acid leaching. Jadi ini biji limonit ya, kalau preparationnya tadi ya hanya seperti yang materi-materi sebelumnya sudah dijelaskan ya, grinding, kemudian separasi dan yang lain-lainnya ya, hanya untuk mengubah ukurannya saja ya, ukurannya sehingga lebih mudah nanti saat dilakukan pelindian atau leachingnya di sini. Itu ditambahkannya biasanya sulfuric acid ya, sehingga ini yang diperlukan supply dari reagen sulfuric acidnya ya, yang akan terkonsumsi di sini yang lebih banyak di sini. Kemudian ya suhunya juga tinggi di sini, proses pelindiannya dengan pressure-nya juga suhu tinggi ya, sehingga harus digunakan autoclave ya, seperti ini. Jadi tangkinya tertutup dan juga bisa tekanannya tinggi ya di sini. Jadi baik itu yang vertikal seperti ini, tangki-tangkinya ya, ada nanti bagian-bagiannya di sini ya, ada beberapa bagian-bagiannya di dalamnya juga, ataupun yang horizontal seperti ini. Dan ini tangkinya juga terbuat dari bahan material yang tahan terhadap asam, kemudian pressure tinggi ya, sehingga digunakannya biasanya dengan paduan titanium. Ya kemudian setelah dirarutkan ya kemudian di dalam asam ya dinetralisasi dengan limestone, dinetralkan terlebih dahulu, baru didekantasi ataupun difiltrasi ya. Karena kan yang rarutnya Ni dan juga kobal dan unsur-unsur yang lain ya. Itu hanya sedikit kan di biji limonit, sehingga nanti sisa hasil pengolahannya ini atau di sini ini maksudnya slurry ya, dalam bentuk slurry ya, ini kurang slurry ataupun sisa hasil pengolahannya ya, ini nanti yang menjadi ketailing ya, ketailing dam di sini. Yang nanti ya kuantitasnya itu yang akan banyak ya tailingnya itu. Kemudian hasil rarutannya yang tadi ya, yang sudah hasil yang rarutnya itu dipresipitasi, jadi diatur pH-nya sehingga nanti dihasilkan presipitatnya gabungan antara kobal dan nikel di sini. Jadi seperti ini ya. Di situ masih ada kobal dan nikelnya dalam bentuk presipitat. Nah, produk ini juga sudah bisa dijual, tapi akan menjadi nilai tambahnya lebih tinggi itu jika dalam bentuk nikel sulfat ya. Jadi dari sini itu bisa dilakukan leaching lagi ya, dilakukan pelindian lagi, kemudian harutannya itu nanti dipurifikasi ya. Ini metodenya ada banyak, solvent extraction ataupun yang lainnya. Ya, jadi intinya dipisahkan antara kobal dan juga nikelnya. Kobal dan nikelnya. Kemudian nanti kobal dan nikel rarutannya itu dijadikan kristal menjadi nikel sulfat, ini kristalnya ya, 7H2O. Nah, ini yang ini seperti ini ya. Yang ini nanti akan digunakan untuk material pembuatan prekursor dari katoda untuk baterai kendaraan listrik. Nah, kalau tadi itu secara singkatnya, tapi ini yang lebih lengkapnya ya. Ini yang ada di luar negeri. Jadi ini of preparation-nya ya hanya grinding ataupun pemisahan ukurannya ya, sehingga dia lebih cocok ukurannya itu saat dia dilakukan leaching ya. Leaching di sini ya. Di high pressure acid leaching, kemudian ini steam-nya ya, karena dia dipanaskan juga dan juga dibutuhkan sulfuric acid di sini. Kemudian ya ini salah satu keuntungan dari proses hidrometalurgi juga dia bisa memisahkan terlebih dahulu, selain kobalnya ya, kobalnya bisa dipisahkan, yang lainnya juga skandiumnya juga bisa dipisahkan ya. Jadi ini saat di sini skandiumnya itu akan larut ya di dalam larutan, baru nanti
di sini diverifikasi ya. Dengan menggunakan resin, nanti baru resinnya itu akan menangkap ion-ion dari skandiumnya ya. Ion-ion skandiumnya nanti dia akan diproses menjadi skandium oksida di sini produknya. Di mana di sini kan skandium unsur logam tanah jarang sehingga harganya menjadi lebih mahal. Baru di sini parutannya tadi sama ya. Parutannya tadi dinetralisasi kemudian dipisahkan, ini tailingnya sisa hasilnya ya. Dan sedangkan rakutan kobalt dan nikelnya di sini ya menjadi rakutan, tapi di sini langsung dikristalisasi menjadi apa? Di sini dipurifikasi terlebih dahulu ya, dipisahkan nikelnya dan juga kobalnya, baru hasilnya nikel sulfat di sini produknya. Dan ini keuntungannya tadi ya, selain dapat menginteraksi byproduct-nya kobalt dan nikelnya dibandingkan proses pirometalurgi ya. Nah, skandiumnya juga bisa diekstrak juga ya, dipisahkan. Kemudian konsumsi energinya lebih rendah dibandingkan yang pirometalurgi ya. Tapi ya ini apa, kebutuhan asamnya juga relatif lebih tinggi atau reagen kimia. Nah ini contohnya yang sudah ada di Indonesia ya. Proses ataupun pengolahannya itu dengan HPAL di PT Halmahera Persada Wiken ya. Jadi baru tahun 2020 ya diresmikan dan sudah mulai berproduksi di Pulau Obi, Maluku Utara di sini. Jadi prosesnya sama ya, menggunakan high pressure acid leaching di autoclave, kemudian menghasilkan MHP di sini. Nah baru nanti produk yang lainnya juga ya ini sudah menjadi byproduct-nya juga ya, tapi diolah lagi untuk menjadi nikel sulfat dan juga kobalt sulfatnya di sini. Nah, permasalahannya itu memang di sini ya, slurry waste-nya atau sisa hasil pengolahannya itu yang sangat banyak jumlahnya. Jadi penanganan dan juga penambahan limbah dalam bentuk slurry itu volumenya besar ya, jadi perlu penanganan khusus. Jadi ini kerugiannya ataupun kekurangannya, dan juga ini perlu reagen kimia dalam jumlah besar ya, terutama untuk melarutkan biji limonitnya itu. Nah, kemudian ini perbandingannya ya. Tadi secara kandungan unsur nikel ataupun yang lainnya itu berbeda ya, dan juga biaya-biaya yang lainnya. Nah, jadi ini ya perbedaannya ya. Nah, tapi teknologi RKEF ini merupakan teknologi yang sudah sejak lama diaplikasikan ya di Indonesia, sehingga mudah nanti diaplikasikannya untuk yang lainnya, sehingga banyak yang menggunakan teknologinya yang memang dengan pirometalurgi. Sedangkan proses hidrometalurgi yang ekspal itu masih baru ya, sehingga baru beberapa perusahaan saja yang sudah beroperasi ya. Dan juga secara historis itu untuk mencapai operasi yang diinginkan ya, jadi untuk menghasilkan persen ekstraksi yang sudah stabil, dan itu juga harus memerlukan waktu tersendiri ya, dan pengembangan tersendiri. Jadi itu tantangannya untuk yang proses hidrometalurgi di sini di Indonesia. Kemudian ini biaya produksinya ya, dipisahkan antara energi di sini, kebutuhan listriknya yang paling tinggi yaitu dengan proses pirometalurgi ya, untuk feni ataupun mate, sapolit itu energinya lebih tinggi. Sedangkan untuk yang hidrometalurgi karena prosesnya autothermal ya, sehingga energinya lebih sedikit di sini. Kemudian yang ekspal itu lebih tinggi ya dibandingkan yang biji sulfida ya, karena tadi kandungannya kalau yang sulfida kan sudah Ni-nya lebih tinggi ya, sedangkan yang ini Ni-nya lebih rendah sehingga butuh tangki autoclave yang di tekanan tinggi dan juga di temperatur tinggi. Sehingga kebutuhan reagennya itu yang ini juga lebih tinggi ya dibandingkan yang sulfida, biji sulfida.
Kemudian ya jika ditotalkan secara total semua ya, dari energi, reagen, kemudian tenaga kerja dan yang lainnya, yang paling banyak itu yang paling tinggi biayanya itu produksinya dengan proses pirometalurgi di sini. Seperti itu. Nah, kemudian ya tapi walaupun biaya produksi per tonnya yaitu lebih tinggi yang proses pirometalurgi, tapi biaya kapitalnya ya, biaya kapital atau biaya pembangunannya, capex-nya itu lebih rendah dibandingkan yang expal ya. Jadi expal ini karena kebutuhan awalnya ya untuk alur prosesnya lebih panjang dan juga untuk tangki-tangki autoclave yang lain-lainnya itu yang mengakibatkan biaya kapitalnya lebih tinggi. Walaupun nanti biaya produksinya lebih rendah dibandingkan FENI di sini. Dan ini NPI sama ya, pirometalurgi itu biaya kapitalnya lebih rendah dibandingkan yang FENI di sini. Nah, kemudian ini jumlah SHP itu sisa hasil pengolahannya atau selarinya. Kalau yang HPAL itu selarinya jumlahnya besar, sedangkan FAKEF itu SHP-nya dalam bentuk slag ya, slag nikelnya ini. Nah, slag nikelnya lebih sedikit, tapi slag nikelnya juga bisa dimanfaatkan lebih lanjut ya. Ini contohnya pemanfaatan dari ferronikel slag-nya itu untuk clinker, untuk material konstruksi ya. Contohnya ini yang ada di Antam itu menghasilkan batako seperti ini. Itu dari slag yang dihasilkan dari PT Antam sendiri. Kemudian ini gas buangnya ya, atau CO2 yang dihasilkan itu ya tentu saja yang paling tinggi itu dari proses RKEF ya di sini. Dan juga ini RKEF contohnya yang NPI itu lebih tinggi ya, karena FE-nya itu lebih tinggi, NI-nya lebih rendah ya, sehingga nanti CO2-nya yang dihasilkan itu menjadi lebih tinggi. Kemudian yang sulfida itu yang lebih mudah diolahnya ya, tapi di Indonesia kan tidak ada. Jadi ini yang HPAL, kemudian ini RKF, dan ini juga gas buang ataupun CO2 yang dihasilkannya itu lebih tinggi. Ya, kemudian ini perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ya. Jadi ini teknologinya pirometalurgi sudah ada banyak ya, karena memang sudah lama dikembangkan dan juga memang setelah yang banyaknya memang untuk kebutuhan baja tahan karat ya yang meningkat. Kemudian untuk teknologi hidrometalurgi baru sedikit yang sudah beroperasi, tapi kedepannya ada juga banyak yang ada rencana yang akan dibangun ya. Yang pirometalurgi juga banyak juga yang akan dibangun. Nah, tapi kalau kita melihat ya memang kebutuhannya jumlah produksinya ya, ini jumlah nikel mate itu relatif konstan ya, karena hanya di satu tempat saja, yaitu di Vale ya, PT Vale Indonesia itu menghasilkan nikel mate ya. Jadi di sini itu dari nikel mate, kemudian ferronikel juga sama ya, itu dari PT Antam itu menghasilkan ferronikel. Nah, kemudian yang NPI itu yang paling banyak ya. Sebelumnya juga memang semakin banyak, tapi semakin lama itu semakin perbedaannya semakin tinggi ya, yang menghasilkan NPI-nya itu ini untuk industri baja tahan karat ya. Jadi kandungan Fe-nya itu lebih tinggi ya. Jadi yang di sini itu ya, dan juga yang banyak dikembangkan nanti ya lebih banyaknya untuk menghasilkan nickel pig iron di sini. Jadi ya ternyata dibandingkan ferronikel yang ataupun nikel mate yang sama-sama itu digunakan untuk pembuatan baja tahan karat, tapi yang paling banyak ataupun dengan NPI itu menjadi lebih mudah ya untuk mengolahnya di baja tahan karat, atau banyaknya yang memang membutuhkan NPI untuk memproduksi baja tahan karat. Ya, jadi
alasannya itu karena ini ya, karena penggunaan lelehan NPI yang dapat mengurangi konsumsi energinya ya, terutama dalam bentuk lelehannya. Sehingga kalau dilihat itu memang mengapa dia menjadi lebih efisien ataupun mengapa produksi NPI-nya lebih tinggi ya, itu karena memang dia sudah terintegrasi dengan industri baja tahan karatnya ya. Jadi memang dari situ langsung menghasilkan baja tahan karatnya ya. Jadi dari NPI-nya sudah dalam bentuk lelehan ya. Jadi kalau tadi kan kalau yang lainnya ya, misalkan yang lain yang memang tidak terintegrasi itu NPI-nya masih dalam bentuk padatan ya. Nah, tapi kalau dia terintegrasi, dia langsung digunakan untuk membuat baja tahan karatnya, sehingga lebih murah. Nah, jadi ini prosesnya ya, kira-kira ini molten lelehan NPI-nya, dia langsung ditambahkan ferrosilikon, ferrokromium ya untuk baja tahan karat dan juga mangan ya. Itu juga ini biasanya dalam bentuk lelehan juga ya. Jadi semuanya itu sudah terintegrasi ya di satu area ya. Satu area kemudian dilebur ataupun didekarborisasi ya, lelehan yang dicampur untuk mengurangi dari oksigen dan kandungan nitrogennya ya. Kemudian setelah itu ya dilakukan pengecoran ya, testingnya ini menghasilkan slab, kemudian dari slabnya itu di hot strip mill, itu direduksi ukurannya ya dalam bentuk coil menjadi hot rolling coil ataupun direduksi lebih lanjut menjadi CRC ya, CRC dari baja tahan karat. Nah, jadi kalau kita melihat ya ini yang tadi ya, perusahaan yang tadi di sini, NPI yang di sini itu juga sebagian besar itu juga langsung diolah menjadi di pabrik stainless steel-nya ya. Jadi dari sini inputnya biji nikel menghasilkan stainless steel ya. Lalu ini yang industri pengolahan baja tahan karat ya. Nah, ini yang dari sini sampai sini yang ada di Morowali itu ya memang dia sudah terintegrasi ya dengan NPI-nya, kemudian nanti baja tahan karatnya. Jadi ininya dari biji nikelnya ya. Sehingga ini kapasitasnya memang sangat besar ya. Jadi dari sini NPI-nya ya. Di sini NPI-nya kemudian juga memproduksi ferrokromium, ferrosilikon dan juga mangan dalam bentuk lelehannya ya, di mana ini memang digunakan di sini ya untuk membuat baja tahan karat. Nah, ini dihasilkan stainless steel slab. Di sini ada PT-nya bermacam-macam, tapi di sini dalam satu kesatuan ya. Kemudian juga menghasilkan HSM bentuknya ataupun dengan cold rolling ya, hot HRC maupun CRC di situ. Nah, tapi sebenarnya ya yang membuat baja tahan karat yang dari slab juga ada ya. Dari slab baja tahan karat itu juga ada, ini juga di sini. Nah, tapi yang jika bisa mengintegrasikan dari biji nikel kemudian menjadi molten NPI dan ini itu akan menjadi lebih efisien ya. Jadi ini integrasi dari NPI menjadi baja tahan karat yang ada di Morowali itu ya. Indonesia Morowali Industrial Park di sini. Ya, sehingga nanti di sini yang sudah dalam bentuk lelehan ya, sehingga di dalam proses AOD-nya itu nanti lebih mudah ya, tidak mempunyai energinya lebih rendah ya. Dan juga sudah terintegrasi dengan ferrokrom dan ini juga dalam bentuk lelehan. Jadi contohnya ini ya RKF-nya, ini rotary kiln-nya ya. Nah, baru ini NPI yang dihasilkannya itu dalam bentuk lelehan ya, ditransportasikan dalam bentuk ledel baru ditransportasikan langsung ya, jadi tidak dipadatkan terlebih dahulu. Jadi di sini sudah panas ya, ditahan suhunya sehingga energinya di sini lebih rendah saat prosesnya. Ya, maka itu jadi produksi dari NPI-nya itu yang menjadi lebih
yang banyak di sini ya, produksi di sini karena memang perkembangan untuk produksi dari baja tahan karat, terutama yang paling signifikannya yang ada di IMIP di sini ya. Nah, jadi seperti ini ya tadi dari biji saprolitnya, kemudian proses RKEF-nya di sini ya, drying, kemudian kiln, dan juga electric furnace-nya, baru dihasilkan di sini NPI-nya, dan ini di sini di stainless steel plant-nya ya, ditambahkan juga yang lainnya. Jadi ferrochrome di sini juga memang sudah ada di pabriknya ya, dan juga mangannya dalam bentuk mangan electrode ataupun ferromangan. Kemudian ya ini ya sebelumnya juga sudah pernah dijelaskan ya, continuous casting, kemudian hot strip mill menjadi HFC yang seperti ini bentuk masih tebal, kemudian di cold rolling mill pengororan di suhu yang lebih dingin menjadi CRC stainless steel ya. Ya jadi ini contohnya ya, electric furnace-nya, kemudian ingot casting-nya yang nanti di ininya masih dalam keadaan molten ya, baru di mixing di pabrik stainless steel-nya itu. Kalau ini slab-nya, baru ini menjadi HRC atau hot roll coil. Ini proses di AOD-nya ya, argon oksigen dekarbonisasi, jadi dari sininya ya. Disembuhkan oksigen di sini untuk dekarbonisasi ya, menghilangkan karbonnya itu. Baru setelah itu ya ini dicor dalam bentuk slab, kemudian di pengolahan panas ya seperti ini. Ini contohnya mungkin yang ada di IMIP ya, ada fasilitas-fasilitas yang lain, stockpile, ini depositnya, kemudian di sini power station-nya ya untuk electric furnace tadi. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan langsung ditanyakan saja ya. Jadi itu salah satu keuntungan ya, bukan keuntungan nilai tambahnya dari nikel itu langsung bisa dihasilkan ke industri atau menghasilkan baja tahan karat ya. Jadi tidak dalam bentuk NPI ataupun ferronikel yang dijual, tapi bisa menghasilkan baja tahan karat. Kemudian satu lagi untuk meningkatkan nilai tambah produk nikel kelas 2 ya. Produk nikel kelas 2 kan ferronikel ya. Jadi yang maupun NPI ya, NPI juga bisa, tapi ferronikel itu juga bisa diubah menjadi nikel mate ya, dengan menambahkan PS converter di sini. Jadi sama seperti yang ada di ya, untuk menghasilkan nikel mate kan perbedaannya ditambahkan ya, tidak perlu ditambahkan sulfurnya, ditambahkannya di sini ya, bisa di sini nanti di converter menghasilkan nikel mate di sini. Jadi ditambahkan di sini seperti itu. Nah, tapi nikel mate juga masih harganya masih tidak terlalu tinggi ya, bahkan mungkin hampir sama dengan ferronikel ini ya, sehingga nanti juga harus dari nikel mate ini harus dikonversi lagi menjadi nikel sulfat ya, untuk nilai tambahnya lebih tinggi lagi. Jadi dari situ bisa dilarutkan ya matenya ini dalam bentuk mate, dilarutkan lagi kemudian dipisahkan ya, di sulfur extraction baru dikristalisasi menjadi nikel sulfat seperti ini ya, yang harganya lebih banyak, lebih tinggi ya. Kalau perbandingannya dari proses penambangan biji nikelnya ini menjadi nikel sulfat itu peningkatannya 143 kali ya di sini. Nah, tapi di sini juga harus diolah lagi, ditambahkan material-material lain ya untuk menjadi katoda baterai, baru menjadi sel baterainya, itu juga prosesnya dari sini itu masih sangat panjang juga ya. Dibutuhkan juga unsur-unsur logam yang lain. Ya, tapi intinya yang dari nikel kelas 2 ini itu juga bisa ditingkatkan menjadi nikel kelas 1 ya, dengan
ditambahkannya bagian di sini. Ya mungkin seperti itu ya untuk pengolahan dan pemurniannya ya. Jadi ada piro dan juga hidro ya, dan juga menghasilkan produknya ferron NPI atau ferronikel, nikel mate, maupun yang hidro itu menghasilkan MHP dan juga nikel sulfatnya tadi. Nah kemudian kita lanjutkan ke pemanfaatannya ya. Jadi pemanfaatannya tadi yang paling utama, yang paling besar itu menjadi stainless steel ya, atau baja tahan karat. Nah jadi sebenarnya stainless steel itu ya persyaratannya itu minimal lebih dari 10% kromium ya. Kromium itu untuk menghasilkan lapisan oksida di permukaannya ya. Sehingga kan disebut baja tahan karat karena dia tidak terkorosi ya. Nah ini contohnya adalah misalkan Fe ataupun baja ya, baja biasa Fe ditambah karbon saat dia tergores ya. Ya sebenarnya kan baja juga dia mau punya lapisan oksida juga ya, tapi saat dia tergores lapisan oksidanya hilang ya, terkelupas, itu akan mudah terjadi karat di sini, lapisan oksida pengotor terbentuk ya, produk korosinya. Nah tapi jika ada kromium ya, kromium di dalam bajanya di sini saat dia tergores ya, dia akan mudah kromiumnya itu membentuk lapisan pasif ya, jadi terpasifasi kembali ya. Jadi walaupun tergores dia akan langsung self healing ya dari lapisan oksidanya, sehingga dia tidak terkorosi lebih lanjut ya. Jadi harus ada minimum kromium yang ada di dalam bajanya itu. Ini biasanya ya minimumnya adalah minimal di atas 10,5% ya, sehingga nanti saat dia terkelupas lapisan oksidanya itu akan otomatis kembali terbentuk lapisan oksidanya. Nah jadi ya memang yang paling utamanya adalah ferrokrom ya, ditambahkannya itu dalam bentuk ferrokromium untuk baja tahan karat. Nah Ni-nya juga banyak ya ditambahkan, atau ini jenis-jenis baja tahan karat ya, ada 5, yaitu austenitic stainless steel. Nah itu fasanya adalah austenite ya. Nah fasa austenite atau FCC itu yang dihasilkan ataupun yang penstabilnya adalah dengan menambahkan nikel di sini. Jadi dengan adanya nikel, fasanya itu akan menjadi austenite ya, austenitic stainless steel atau FCC ya. Dan itu yang akan mengakibatkan sifat materialnya yang ductile ya, mudah dibentuk, sehingga nanti untuk produk-produk baja tahan karat itu kan macam-macam ya bentuknya, untuk peralatan masak, untuk peralatan makan, dan yang lain-lainnya, yaitu nikel itu yang sangat dibutuhkan ya. Itu serinya 2 dan juga seri 3 ya. Itu tergantung konsentrasi nikelnya itu 8 sampai 20. Sedangkan untuk martensitic stainless steel karena fasanya martensite ya. Jadi dari baja itu didinginkan dengan cepat membentuk martensite ya, yang lebih keras ya. Jadi ini hardenability-nya tinggi, itu tidak ditambahkan nikelnya. Kemudian tapi kandungan karbonnya yang lebih tinggi ya untuk sebagai penguatnya itu. Kemudian ferritic ya berarti bajanya fasanya ferrite ya, sehingga BCC, sehingga itu juga sama, tidak ada nikelnya yang ditambahkan. Kemudian untuk duplex itu dia campuran antara austenitic dan ferritic ya, sehingga nanti dibutuhkan juga nikel. Dan juga untuk precipitation harden ini yang paling mahal harganya ya, karena dia memang bisa diperkuat lebih lanjut ya. Ini yang paling kekuatannya paling tinggi, itu juga membutuhkan nikel. Ini ada di sini yang mampu dikeraskan keterangannya. Nah tapi intinya adalah yang paling banyak jenis stainless steel yang paling banyak digunakan itu adalah yang seri 3 ini ya, yang austenitic stainless steel seri 3 dan seri 2 ya, yang membutuhkan nikel, sehingga yaitu yang nikel itu banyak dibutuhkannya untuk austenitic stainless steel ya.
ya ini ya, untuk austenitic stainless steel yang seri 3 itu yang kira-kira yang nikelnya yang banyak dibutuhkan ya untuk peralatan makan, kemudian industri-industri yang lain itu juga membutuhkan materialnya yang stainless steel ya. Karena ini karakteristik dari stainless steel-nya itu dia sangat tadi ya, selain ketahanan korosinya tinggi ya, jadi akan terbentuk lapisan pasif yang pelindung ya secara otomatis dan juga bisa self healing. Selain itu juga dia kekuatannya juga tinggi ya, impact resistant, kemudian lebih bersih ya untuk higienis, untuk alat-alat masak ya karena ada lapisan oksida kromiumnya di situ. Kemudian strength to weight ratio-nya juga lebih tinggi ya, jadi kekuatan terhadap densitas atau terhadap beratnya tinggi dan mudah dibersihkan ya, clean tadi. Nah, jadi ini contoh tadi ya, yang seri 3 yang paling banyak, tapi seri 2 juga banyak juga digunakan ya. Yang perbedaan seri 3 dan seri 2, yang seri 3 itu nikelnya lebih tinggi ya dibandingkan yang seri 2. Yang seri 2 itu mangannya yang lebih tinggi. Ini mangannya juga sebenarnya difungsikan untuk mengurangi jumlah nikel yang ada di sini ya, karena nikelnya itu kan sangat mahal ya, sehingga seri 200 itu juga awalnya itu untuk menggantikan nikel di situ dengan menambah mangannya, tapi kekuatannya lebih juga tetap terjaga. Nah, tapi yang austenitic seri 300 itu juga aplikasinya lebih banyak ya. Dia juga bisa digunakan untuk aplikasi sehari-hari, peralatan masak maupun dekoratif, tapi juga di aplikasi yang lebih tinggi ya, lebih kebutuhannya lebih tinggi ya. Misalkan di nuklir itu yang ketahanan korosinya yang dibutuhkannya lebih tinggi dan kekuatannya lebih tinggi, itu bisa juga di seri 300 ya. Jadi seri 300 itu maksudnya ya ini ada banyak macamnya ya. 310, 316L itu tergantung dari kandungan nikel dan yang lain-lainnya ya. Nah, jadi seperti ini ya, dia mudah dibentuk sehingga untuk peralatan masak ya dan lebih ketahanan korosi ya digunakan stainless steel. Dan ini kemudian kira-kira penggunaannya ya. Penggunaannya yang paling banyak di sini di peralatan masak ya dan bahan tahan lama di sini. Tapi nanti akan semakin meningkat untuk industri kimia ya, pemproses dan pembangkit itu juga masih banyak dibutuhkan stainless steel ya, terutama stainless steel yang grade-nya lebih tinggi sehingga dibutuhkan juga kandungan nikelnya di situ. Nah, kemudian ini untuk baterai ya. Jadi tadi sudah dibahas untuk yang penggunaannya baja tahan karat, kemudian untuk baterai juga baterainya jenis lithium, kemudian di situ ada kandungan nikelnya ya. Jadi NMC itu lithium, nikel, di sini N-nya nikel, M-nya mangan, dan C-nya itu kobal ya dalam bentuk oksida. Situ. Kemudian NCA, lithium, nikel, kobal, aluminium, oksida. Dan ini yang LFP itu tanpa ada nikel, kobalnya. Nah, ini diperkirakan kebutuhannya yang paling banyak itu di sini ya, NMC ini. NMC 811 ya, di mana NMC 811 ini yang hijau ini nikelnya yang paling tinggi ya. Ya, ini nikelnya semakin tinggi ke sini karena memang sifat dari nikelnya itu bisa ya densitas energi untuk menyimpannya itu akan menjadi lebih tinggi. Sehingga ini di sini juga diprediksi ya, ini tahun 2016 kira-kira kandungan nikelnya hanya di sini ya, untuk baik itu yang jenis-jenis baterai yang lain. Tapi nanti di tahun-tahun yang lain agar kapasitas energi penyimpanan
itu meningkat, ya dibutuhkan jumlah nikel yang lebih tinggi juga di sini. Jadi untuk NMC di sini ya, itu nikelnya eh, yang diperkirakan akan banyaknya ya jenis nikel, mangan, dan juga kobalt di sini. Nah, jadi contohnya yang di sini ya, yang paling banyak ataupun marketnya itu yang diperkirakan marketnya lebih tinggi itu yang eh, jenis baterainya adalah NMC ya, sehingga nanti kebutuhan untuk industri baterai ya, kebutuhan nikel sulfat itu akan menjadi lebih tinggi. Karena memang diperkirakan ya tahun-tahun ke depan untuk sebagai clean energy ya yang akan berkembangnya itu adalah uh, kendaraan listrik ya. KBLBB itu kendaraan bermotor, kendaraan berbasis baterai ya kalau tidak salah. Untuk roda 2 dan juga roda 4 ya. Ini roda 4 berarti motor ya, dan ini mobil ya. Itu juga diperkirakan di Indonesia juga akan tinggi ya. Nah, selain nikel juga ya, ini tadi ya nikel di baterainya dalam bentuk nikel sulfat ya, dari biji limonit ya. Selain itu ya, ini juga dibutuhkan juga logam-logam yang lain ya, terutama untuk industri mobil listriknya sendiri ya. Karena mobil listrik juga kan harus ringan tapi kuat ya, sehingga yang paling cocok itu logamnya adalah aluminium. Jadi ataupun magnesium ya. Jadi kan agar ya kalau semakin berat kan nanti konsumsi bahan bakarnya ataupun listrik yang dibutuhkannya juga lebih besar ya, sehingga yang ringan dan tapi kuat itu aluminium itu juga akan uh, meningkat ya kebutuhannya. Tapi masih juga baja untuk konstruksi di sini juga masih dibutuhkannya, high strength steel di sini dan juga yang lain-lainnya. Nah, jadi intinya ya memang dari tadi ya, dari nikel sulfat ini ya dari biji limonit tadi dengan high pressure acid leaching menghasilkan MHP, kemudian di refinery lagi menjadi nikel sulfat dan kobalt sulfat ya, atau juga mate itu juga bisa menjadi nikel sulfat. Itu juga dari sini juga harus menjadi prekursornya ya. Jadi prekursor dari katodanya, kemudian baru nanti menghasilkan material katodanya ya. Baru di sini juga digabungkan dengan material anodanya sehingga baru menghasilkan baterai di sini untuk ya di sini juga disusun lagi ya menjadi box-box untuk kendaraan listrik. Dan selain nikel ya juga dibutuhkan yang lainnya ya, mangan, litium, dan yang lain-lainnya. Nah, kemudian ini pemanfaatan yang lainnya juga dari biji nikel itu untuk paduan nikel sendiri ya. Jadi paduan yang memang berbasis nikel yang lebih banyaknya nikel ya. Jadi untuk seperti di sini ya, untuk industri pesawat terbang di situ di bagian jet-nya ya, mesin jet-nya di sini yang bagian berputarnya terutama yang tekanannya paling tinggi ya, tekanan paling tinggi, kemudian temperaturnya paling tinggi itu bagian turbine blade di sini ya. Itu yang materialnya harus yang tahan di temperatur tinggi juga. Sehingga yang cocok adalah nickel base super alloy di sini. Ataupun yang lainnya adalah paduan titanium ya. Di sini bilah turbinnya juga paduan titanium. Kemudian ini perbandingan harganya ya. Dari super alloy itu perbandingan harganya sangat tinggi di sini ya. Bisa dari sini sampai juga per kilonya bisa sangat tinggi di sini ya. Karena bagian ini kan sangat kecil ya ukurannya, tapi harganya juga sangat mahal di sini. Dibandingkan ya ini untuk konstruksi steel ataupun jenis-jenis stainless steel yang lainnya. Di sini stainless steel juga ada yang memang grade-nya tinggi, tapi ada juga yang harganya rendah ya di sini. Tapi untuk yang di sini itu perbedaannya sangat jauh ya. Ini masih 10, ini 41 ya, berarti bisa ini ke sana lagi.
Nah, kemudian untuk yang lainnya juga ini, apa, untuk kebutuhan energi baru terbarukan ya. Jadi, eee, ya untuk kedepannya pasti akan ada upaya untuk mengurangi efek pemanasan global ya, dengan tadi, apa, eee, pembangkit listrik tenaga yang terbarukan ya, tenaga angin ataupun tenaga hidrotermal dan yang lain-lainnya ya. Dan juga, apa, eee, so tenaga matahari ya, fotovoltaik juga sama ya, dan itu juga kan untuk menyimpannya juga ya harus ada baterai ya, jika apa, menyimpan energinya saat malam atau itu juga dibutuhkan baterai juga. Nah, jadi untuk teknologi-teknologi yang low carbon ini, itu juga seperti ini ya, itu membutuhkan logam-logam yang lainnya. Aluminium itu nanti akan dibahas ya, dari bauksit, nikel itu yang tadi dibahas. Kemudian titanium itu mineral ikutan dari besi juga ya sebenarnya. Ya tidak akan terlalu dibahas ya. Nah, tapi yang akan dibahas itu nanti yang besi di sini itu juga dibutuhkan untuk ke depannya untuk low carbon teknologi. Saya share sound dulu, ini mungkin ada videonya ya. The world is rapidly transitioning to low carbon technologies such as wind turbines, solar panels, and battery storage to combat climate change. But these technologies require large amounts of metals and minerals that must be mined. One 3-megawatt wind turbine needs 4.7 tons of copper alone. Solar PV cells also need many critical minerals and even precious metals such as silver. All this renewable energy needs to be stored somewhere, and lithium-ion batteries, which are used in electric vehicles and home battery packs, also need many minerals. Renewable energy technologies require enormous amounts of different minerals, from nickel to cobalt. By 2050, this demand will skyrocket. Sustainable and reliable production must keep up. Ya, jadi ini ya yang mineral-mineral yang dibutuhkan untuk teknologi low carbon ini ya, terutama nanti ya harus ditekan di tahun 2050 ya, kabarnya harus ditekan sampai ke penurunannya 2 derajat ya dari pemanasan globalnya itu, sehingga ini eh, logam-logam yang dibutuhkan ya, nikel kemudian kobalt di sini, dan juga yang lain-lainnya juga sama ya, aluminium, copper, dan juga ya Fe juga nanti akan banyak dibutuhkan ya, sehingga eh, industri pengolahan dan pemanfaatan itu juga harus berkembang ya di Indonesia, mau terutama ya di Indonesia ini harus bisa berkembang ya, karena memang ketahanan cadangan atau sumber dayanya kan di sini juga sudah dibahas bahwa sumber daya nikel di Indonesia itu yang rate rate yang paling besar ya di dunia. Cadangannya terbesar berada di Indonesia. Mungkin saya rekamannya saya tutup.